Akan belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui apa sih karakteristik dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kita pakai media virtual laboratory dari website pet.colorado.edu. Kalian juga bisa coba dari rumah ya. Tinggal kunjungi saja website ini. Ya, kita coba buat rangkaian seri. Ini baterai, lalu ini adalah kabel penghubungnya. Kita buat rangkaian seri dari beberapa buah lampu. Seperti ini. Ya. Silahkan dicoba di rumah ya. Ini asik seperti main game. Oke, seperti ini. Nah, tanda kuning ini berarti lampunya menyala ya, indikator lampunya menyala. Lalu ada muatan-muatan negatif yang bergerak, berarti sudah ada arus yang mengalir di rangkaian ini. Nah, elektron-elektron ini bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, sedangkan kalau arah arusnya sendiri itu dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi sebaliknya ya. Sesuai dengan pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, ini lampu ini besar hambatannya masing-masing 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Jadi semuanya sama hambatannya. Dihubungkan dengan sebuah baterai 9 volt. Nah, kita akan ukur berapa arusnya ya. Kita di sini punya pengukur arus yaitu ampere meter. Nah, arus yang mengalir di rangkaian ini adalah 0,3 ampere. Nah, sesuai dengan hukum Ohm yang dipelajari sebelumnya, V sama dengan I kali R, ya. Berarti kalau mau mencari arus, berarti I sama dengan V per R. V-nya 9 volt, R-nya berapa? Nah, R-nya itu 3 buah lampu ini. Berapa hambatan penggantinya atau hambatan totalnya kita cari dulu. Nah, masih ingat ya, mencari hambatan pengganti untuk rangkaian seri. Tinggal ditambah saja 10 tambah 10 tambah 10. Jadi total hambatannya 30 ohm. Jadi arusnya sama dengan I V per R. V-nya 9 volt, R-nya 30. 9 dibagi 30, 0,3 ampere. Betul ya? Nah, arus yang mengalir pada rangkaian 0,3 ampere. Nah, bagaimana dengan arus yang mengalir di setiap lampu? Di lampu yang ini 0,3, ini juga sama 0,3, ini juga sama 0,3. Artinya apa? Arus yang mengalir pada rangkaian seri itu sama seperti arus yang mengalir pada setiap lampu. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan beda potensial atau tegangannya? Tegangan di setiap lampunya. Tegangan setiap lampunya kita ukur. Di lampu yang ini 3 volt, lalu lampu yang tengah 3 volt juga, lampu yang pinggir 3 volt. Nah, sedangkan di baterai itu 9 volt. 3 volt tambah 3 volt tambah 3 volt jadi 9 volt. Artinya jumlah tegangan di setiap lampu itu sama dengan tegangan di baterai V1 plus V2 plus V3 sama dengan V. Ya. Jadi ada dua sifat dari rangkaian seri yaitu arus yang mengalir pada pada masing-masing lampunya ini sama seperti arus yang mengalir pada rangkaiannya. Jadi arusnya sama. Nah, yang kedua, jumlah dari beda potensial di setiap lampu, di setiap hambatannya itu jumlahnya sama dengan ini, sama dengan beda potensial baterai, ya. Nah, ini kan hambatannya kan sama ya, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Jadi
beda potensialnya juga tadi kan 3 volt, 3 volt, 3 volt. Kalau misalnya kita rubah yang 10 volt jadi 20 volt misalnya. Kita rubah di sini. Ya, ini 10 volt, yang ini kita rubah jadi 30 ohm misalnya. Ya, ini ya. Nah, berarti ini nilai hambatan totalnya berapa? 30 tambah 10 tambah 20, jadi 60 ohm. Nah, berapakah arusnya yang mengalir? 0,15 ampere. 0,15 ampere dari mana? Dari I sama dengan V per R. V-nya 9, R totalnya tadi adalah 60. 9 dibagi 60, betul ya? 0,15 ampere. Lalu kita ukur arus di setiap lampunya sama, 0,15 juga. Nah, sekarang tegangan di setiap lampunya bagaimana? Untuk yang hambatan 20 ohm itu tegangannya 3 volt. Untuk yang hambatannya itu 10 ohm 1,5. Sedangkan untuk yang hambatannya 30 ohm 4,5. Betul tidak jumlah setiap tegangannya ini jumlahnya itu adalah 9 volt. Kita lihat, ini 4,5, yang ini 1,5, berarti 4,5 tambah 1,5, 6 ya, ditambah 3, 6 tambah 3, 9 volt. Oke, bisa ya. Nah, ini untuk rangkaian seri. Sekarang bagaimana untuk rangkaian paralel? Nah, Bu Iko udah buat ya sebelumnya, biar cepet nih kita videonya ya. Nah, ini rangkaian paralel dari 3 buah lampu masing-masing 30 ohm, 30 ohm, 30 ohm. Nah, kalau kita cari dengan rumus hambatan pengganti untuk rangkaian paralel, yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3, berarti ini adalah 1 per 30 tambah 1 per 30 tambah 1 per 30, berarti 3 per 30, kita balik, ya, jadi 30 per 3, berarti hambatan totalnya adalah 10 ohm. Nah, ini baterainya 9 volt, berarti nanti arusnya berapa? Arus yang mengalirnya I sama dengan V per R, 9 dibagi 10. Ya, jadi 0,9 ampere. 10 dari mana tadi? Dari jumlah hambatan pengganti ini, 1/30 tambah 1/30 tambah 1/30. Jadi 30 bagi 3, 10 ohm hambatan penggantinya. Nah, sekarang kalau di sini 0,9 ampere yang mengalir di sini ya, ini kan ini kan arusnya kan terbagi nanti di cabang. Ini kan ada 3 cabang ya. Karena ini hambatannya sama semua, berarti arus yang 0,9 ampere ini akan dibagi 3 sama rata. Berarti 0,3 masing-masing. Kita lihat, betul ya? 0,3, 0,3, 0,3 gitu. Jadi untuk di rangkaian paralel, arus totalnya sama dengan jumlah arus yang di cabang-cabangnya ini. Jadi I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hambatan? Bukan hambatan, tegangannya. Tegangan di setiap lampu. Oke, setiap lampunya ini 9 volt. Ini juga sama. Lihat 9 volt juga. Satu lagi. Sama 9 volt juga. Nah, artinya apa? Artinya untuk rangkaian paralel itu yang sama itu adalah tegangannya. Jadi di sini 9 volt, di lampu juga 9 volt, masing-masing sama 9 volt. Yang beda apanya? Yang beda adalah arusnya. Arusnya itu jumlah arus di setiap lampu itu sama dengan arus yang mengalir atau arus totalnya. Seperti itu. Buat 3 rangkaian seri, 1, 2, ya 3. Kemudian kita edit nilai yang ada di sini, nilainya klik saja resistornya, kemudian ubah nilai yang ada di sini. Misalkan tadi saya tetapkan di sini 1 ohm, kemudian resistor yang kedua misalkan saya maunya 2 ohm, kemudian yang ketiga misalkan 3 ohm. Kemudian siapkan baterai, ini dia baterainya. Oke, di sini saya edit,
kemudian saya balik polaritasnya yang positif sebelah kiri misalkan, kemudian saya tetapkan misalkan nilainya 12 volt. Hubungkan masing-masing resistor dan baterai. Jadi seperti ini dihubungkan, langsung saja dihubungkan seperti menghubungkan kabel ke resistor dan kabel ke baterai, sama caranya, tidak ada bedanya. Hubungkan antara titik ke titik. Baik, seperti ini sudah selesai rangkaiannya. Kemudian kita kembali ke panduan, screenshot hasil rangkaian. Jadi rangkaian ini harus di screenshot, namun jangan lupa mencentang nilai yang ada di sini. Jadi valuesnya kelihatan semuanya, dicentang. Kemudian jika Anda ingin mengukur I1, jadi tinggal dipaskan di sini misalkan I. Ini adalah nilai I1 atau I total, mohon maaf. Kemudian ini adalah voltmeter untuk mengukur misalkan V1. Ya, ini contoh mengukur V1. Kenapa terbalik negatif? Berarti dia terbalik ya. Oke, harusnya seperti ini. Susunan resistor-resistor ini menjadi paralel. Jadi ini tinggal misalkan kalian putus diputus, kemudian digeser-geser untuk membentuk rangkaian paralel ya. Jadi dibentuk, dan ingat yang ini 1 ohm berada di atas. Jadi sesuaikan. Kemudian di sini R3 ini berada di bawah. Ya, ini contoh saja. Kemudian ini kalau kalian ingin agak sedikit rapi, ya ini hanya sedikit contoh saja. Baik, kita sudah memiliki contoh di sini. Ada yang rangkaian paralel ya. Ini contoh rangkaian paralel yang saya maksud. 12 volt, 1 ohm, 2 ohm, dan 3 ohm. Kemudian kalian tinggal sama caranya, berapa harusnya dan berapa arus masing-masing dari rangkaian ini. Jadi caranya menentukan I1 tinggal kalian seret saja seperti ini. Misalkan I1, ini adalah I2, dan ini adalah I3, dan seterusnya.